Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rina Perbantani dan dua rekan saya Rosmina dan Komala Dewi. Kami di sini akan membuat video peer teaching dengan tema pencemaran lingkungan untuk kelas 7 SMP. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau kabar kalian semua baik. Sebelumnya Ibu pengen tahu dong muka kalian, coba di on cam dulu ya kameranya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kan kelihatan cantiknya tuh. Sekarang sepertinya Ibu mau minta satu teman dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Bu. Saya ya, Bu. Baik, teman-teman. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Komala Dewi. Hadir, Bu. Rina Perbantani. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua sudah hadir. Selanjutnya apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya Allah. Siap ya, harus semangat. Karena masih pagi kita harus semangat. Iya, Bu. Ya, pelajaran hari ini tuh mengenai pencemaran lingkungan. Apakah lingkungan di tempat kalian tuh bersih? Coba Komala. Baik, Bu. Izin menjawab. Lingkungan di sekitar tempat tinggal saya itu tidak bersih, Bu. Ada beberapa tempat yang bersih, cuma ada satu titik di samping jalan itu terjadi banyak sampah-sampah gitu berserakan, Bu. Jadi bau gitu tuh, Bu. Jadi di lingkungan sekarang ini kurang bersih karena adanya pencemaran lingkungan itu, contohnya pembuangan sampah, asap kendaraan, asap pabrik. Rina rumahnya Kan Cirus, Ibu. orang Ciruas. Kalau di Ciruas itu keadaan lingkungan itu seperti apa sih? Coba Ibu mau tahu dulu. Apakah bersih? Apakah tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang lain? Kalau di daerah Ciruas itu ada sih, Bu, terjadinya pencemaran. Seperti kan di daerah itu kan ada sungai, tapi di sungainya itu udah apa ya, udah tercemar gitu tuh dari banyaknya sampah yang berserakan itu di sungai. Terus juga karena banyak pasar, terus karena pasar itu kan biasanya kan nimbun sampah yang banyak, terus nggak langsung dibuang, jadi itu menyebabkan pencemaran tanah juga, Bu, seperti itu, Bu. Iya ya, betul sekali. Sebelumnya kalian sudah pernah mencari tahu kan tentang pencemaran lingkungan itu apa? Izin menjawab, Bu. Setahu saya pencemaran lingkungan itu sesuatu yang kurang baik dan menyebabkan tidak sehat gitu, Bu, karena setahu saya lingkungan itu pencemaran itu biasanya bau, kotor, seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Pencemaran lingkungan itu tidak baik ya, dampaknya bagi lingkungan di bumi ini, terutama pada air, udara, tanah, gitu contohnya. Apalagi kepada ekosistemnya nanti, ya. Oh iya, Ibu akan share PPT terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Tentang pencemaran lingkungan. Jadi, sebentar ya. Mungkin ada kendala. Baik, Bu.
Baik, bahasan kita kali ini tuh ada 3 ya. Yang pertama tentang pencemaran lingkungan itu apa, perubahan iklim, sama dampak dari pencemaran lingkungan itu. Sebentar. Terlihat tidak slide-nya? Terlihat, Bu. Baik. Jadi pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahannya, tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berubah gas dan partikel. Contohnya itu karbon monoksida, CO. Tidak berwarna, tidak berbau, bersifat racun, merupakan pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Artinya pencemaran lingkungan ini berasal dari banyak sih, berasal dari banyak. Contohnya itu dari buangan mobil, mesin itu maksudnya mesin mobil yang warna hitam itu tuh termasuk pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air itu solusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Yang pertama itu ada pembuangan limbah industri, yang kedua sisa insektisida, yang ketiga pembuangan sampah domestik, misalnya buang deterjen itu tuh termasuk pencemaran lingkungan ya. Deterjen cuci baju gitu tuh, cuci piring, sama bersifat racun itu kan ada ya zat kimia yang beracun gitu. Itu bisa mengakibatkan pencemaran air. Nah, nantinya berakibat kepada ekosistem. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini pencemaran yang disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Contohnya itu sampah-sampah plastik, botol, karet, kaca, kaleng. Deterjen juga bisa merupakan pencemaran udara, pencemaran tanah yang mengakibatkan pencemaran tanah. Yang paling berbahaya itu adalah zat kimia karena nanti zat kimia ini akan berkontribusi dengan tanaman yang ada di sekitar yang akan mengakibatkan kematian, layu, sampai penyakit. Selanjutnya ada dampak, ini yang terakhir ya, pembahasan terakhir. Dampaknya itu, dampak pencemaran udara itu yang pertama ada hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata hingga kanker kulit. Jadi di pencemaran udara ini kan udara kan kita hirup. Jika udara ini tercemar atau terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya, maka akan mengakibatkan kanker, bisa peningkatan penipisan ozon juga bisa. Selanjutnya ada dampaknya dari pencemaran air. Contohnya dari media penyebaran, peningkatan alga dan eceng gondok. Menurunkan kadar oksigen dalam udara hingga mengganggu organisme di perairan, mengganggu pernapasan. Ini juga bisa mengganggu pernapasan juga ya ternyata di pencemaran air ini. Selanjutnya ada dampak pencemaran tanah. Di dampaknya itu contohnya pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Bencana alam seperti tanah longsor, erosi, hingga menyumbat saluran air. Kenapa dampaknya ini sangat besar sekali? Karena kan misalnya contoh saja kita ambil tanah longsor. Tanah longsor ini kalau kita ambil terus-terusan si tanah bisa mengakibatkan longsor dan penyumbatan saluran air karena tadi dampaknya dari sampah juga bisa. Selanjutnya itu dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem. Nah, menggunakan keseimbangan ekosistem sungai, banyak ikan mati. Iya, di sungai ini akan banyak ikan mati karena banyaknya pestisida atau zat-zat kimia yang masuk ke dalam tanah. Nah, yang kedua, mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan. Betul sekali, karena di pencemaran lingkungan ini terhadap ekosistem itu sangat
erat kaitannya dengan pertumbuhan karena akan mengakibatkan kelayuan, kerusakan, kematian. Selanjutnya ada rantai makanan dalam air tercemar dan menyebabkan rantai terputus. Kalau salah satu rantai makanan ini hilang, maka akan ada penumpukan individu atau populasi di suatu rantai makanan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang yang mencakup iklim lokal, regional, maupun global. Penyebab perubahan iklim adalah dikarenakan meningkatnya jumlah karbon dioksida dan juga gas-gas emisi atau biasa disebut dengan gas rumah kaca. Udah pada dengar kan gas rumah kaca itu? Karena Ya. Jadi gas rumah kaca itu pantulan sinar lapisan ozon. Kan balik lagi ke sana. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran udara adalah efek rumah kaca. Nah, ini efek rumah kaca ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dan kebanyakan hasil gas rumah kaca ini berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia itu sendiri, seperti menebang pohon, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran air, terutama air laut, dan juga industri pertanian. Selanjutnya, dampak dari adanya perubahan iklim ini berakibat pemanasan global yang perlahan tapi pasti akan terjadi jika pemanasan global tersebut terjadi. Jadi semakin meningkatnya suhu bumi, mencairannya es di kutub, pergeseran musim dan perubahan curah hujan. Jadi kalau si bumi ini terlalu panas, maka suhu bumi pun menjadi panas. Terus es yang di kutub itu akan mencair dan mengakibatkan banjir juga bisa, tsunami, pergeseran musim hujan yang tadinya harusnya musim hujan Juni berubah menjadi September, Oktober, karena tadi pergeseran perubahan dari dampaknya perubahan iklim. Nah, ini udah selesai ya pembahasannya. Jadi ini tugas untuk minggu depan kalian nanti Ibu kasih LKS, nanti kalian bilang per kelompok. Setelah itu kalian nanti presentasikan ya. Kalau kalian tanyakan di minggu depan. Iya, nah. Jadi nanti pasti lembar kerja. Dan itu kan di-share-nya lewat grup ya, Bu? Kenapa Rosina nggak terdengar? Jadi itu kan dikasih lembar kerja. Jadi lembar kerjanya dikirim lewat grup gitu ya, Bu? Iya, jadi kan Ibu kasih waktu kan Minggu sebelum sekarang kan hari Senin. Jadi kalian tuh hari Minggu itu udah harus dikumpulkan ya, karena Ibu juga mau melihat hasilnya. Nanti Ibu akan panggil 1 sampai 3 kelompok untuk presentasikan. Jelas? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Komala silakan. Satu kelompoknya berapa orang ya, Bu? Karena ini hanya mengamati saja, Ibu hanya meminta dua anggota kelompok aja untuk 1 kelompok ya. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin kelas hari ini kita tutup saja karena waktunya pun sudah mau habis ya. Sekarang kita doa dulu sebelum mengakhiri perkuliahan ini. Silakan, Komala Dewi.
Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa. Mari bersama-sama kita membaca doa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah perkuliahan hari ini berjalan dengan baik. Ibu harap kalian tetap semangat ya untuk belajar, tetap di rumah terus karena masih COVID-19 ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Gimana nih kabarnya semua? Udah siap belum buat presentasi proyeknya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ibu mau minta tolong ya satu dari kalian, di antara kalian itu untuk memimpin doa. Silakan dipimpin. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, berdoa sudah selesai. Sekarang Ibu mau absensi dulu ya untuk mengkonfirmasi apakah kalian ada di Google Meet ini. Tolong yang Ibu panggil itu menyalakan mikrofon sama on cam ya, semuanya harus on cam. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya. Ibu absen ya, Komala Dewi. Hadir, Bu. Gimana kabarnya Komala? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Rina Perbantani. Hadir, Ibu. Gimana kabarnya, Rina? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita udah memasuki pertemuan kedua pada materi pencemaran lingkungan. Jadi kemarin Ibu udah ngasih tugas kan ke kalian? Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah sudah dikerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Coba Ibu mau nanya ke Rina ya, Rina, apakah hadir? Bisa mendengar suara Ibu, Rina? Hadir, Ibu. Baik. Rina, udah mempersiapkan apa aja nih buat tugas yang akan dipresentasikan pada hari ini? Yang dipersiapin lembar kerja dari Ibu sudah saya kerjakan sih sama kelompok saya. Jadi saya siap buat presentasi hari ini. Bagus, ya. Jadi kan di tujuan pembelajaran ini bukan hanya kalian tuh mendapat teori saja ya, tetapi kalian juga harus mempraktikkan gitu untuk terjun langsung ke lingkungan. Apakah lingkungan kalian itu bersih? Apakah lingkungan kalian itu tercemar gitu kan? Ya. Sekarang Ibu mau minta kelompoknya Rina ya untuk mempresentasikan proyeknya atau tugasnya. Silakan kelompok Rina. Baik, Ibu. Ya. Punten, Bu, saya izin present screen. Baik, Kemal. Teman-teman, apakah slide-nya sudah terlihat? Belum, Komala. Belum, Kom. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rina Akbar Bantani dan teman saya Komala Dewi akan mempresentasikan lembar kerja siswa tentang pencemaran lingkungan.
Next. Jadi pada lembar kerja ini kan memuat pada KD 4.8 di mana membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Nah, tujuannya itu untuk membuat poster tentang pencegahan dan upaya terhadap pencemaran lingkungan terhadap ekosistem air. Untuk dasar teorinya itu pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. Nah, masalah pencemaran adalah keadaan yang terjadi sebagai akibat dari adanya bahan pencemar di suatu ekosistem yang dapat dinetralisasikan. Nah, contohnya itu kan ada pencemaran air. Nah, pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas airnya itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Eh, jadi, alat dan bahan untuk melakukan kegiatan ini yaitu ada alat tulis. Yang pertama itu ada pensil warna atau krayon, dan penggaris. Nah, cara kerja yang dilakukannya itu yang pertama, carilah informasi mengenai pencemaran lingkungan terhadap ekosistem air. Yang kedua, tentukanlah gambar apa saja yang akan kamu buat dan kalimat-kalimat yang akan ditulis di poster. Dan yang ketiga, siapkanlah kertas dan alat tulis serta pensil warna atau krayon untuk membuat poster yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Komala. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKS, kami sudah menjawabnya berdasarkan diskusi kelompok. Nah, pertanyaannya itu terdiri dari 3. Untuk nomor 1 itu, hal apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan terhadap ekosistem air? Nah, setelah berdiskusi dengan Rina, jadi jawaban kami itu pencemaran itu ada banyak yang mempengaruhinya itu. Contohnya itu seperti pencemaran limbah rumah tangga, seperti deterjen yang mempengaruhi kualitas air, di mana kualitas air itu tercemar oleh zat-zat kimia yang terkandung di dalam deterjen tersebut. Selanjutnya itu ada contohnya itu ada pembuangan limbah yang mengandung zat-zat kimia. Contohnya itu limbah industri. Pada pembuangan air itu biasanya banyak mengandung zat-zat kimia. Terus yang terakhir itu ada pencemaran akibat sampah. Nah, yang nomor 2 itu faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan terhadap ekosistem air. Nah, sebenarnya itu setelah kita cari informasi dan berdiskusi itu ada banyak. Kita ngambil beberapa contohnya. Yang pertama itu ada sampah, limbah industri, limbah pertambangan, pertanian, deterjen, dan lain-lain. Yang terakhir ada bagaimana cara kita agar menjaga alam sekitar supaya terhindar dari pencemaran lingkungan yang berdampak pada ekosistem air. Caranya itu ada banyak. Yang pertama itu seperti menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, dan menanam pohon di sekitar lahan yang tersedia. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan, serta diskusi dan mencari informasi-informasi di sumber-sumber yang terkait dengan materi pencemaran lingkungan itu, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya dan harus segera diatasi. Nah, macam-macam pencemaran itu ada banyak, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, cara untuk pencegahan terjadinya pencemaran air itu dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sungai atau sumber air yang lain agar tidak mengkontaminasi kandungan air. Selanjutnya itu menggunakan deterjen ramah lingkungan dan masih banyak yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2. Ibu koreksi sebentar ya, kelompok 2. Iya, coba bisa ditampilkan kembali posternya, LKPD-nya tadi.
Ya, kelompok 2. Baik Bu, izin berkat kembali. Nah, di situ kan ada ayo lakukan bersama dengan kelompokmu, itu kan membuat poster ya. Jadi LKPD ini yang udah jadi ini dibuat di dalam poster. Nah, Ibu mau tahu posternya mana ya, Komala, Rosmina? Baik Bu, izin menampilkan ya Bu. Baik. Ini Bu. Ini ya, Ibu komentari sedikit ya tentang posternya. Jadi kan poster itu tujuannya untuk mengajak ya, mengajak untuk kita kan temanya pencemaran lingkungan ya. Jadi untuk gimana caranya di poster itu ada ajakan, ada ayo buang sampah pada tempatnya, ayo menanam pohon, ayo kita bersihkan lingkungan. Jadi Ibu koreksi dulu ya, jadi kurang kata-kata di sini ya. Nanti bisa diperbaiki kan, Rosmina dan Rina dan Komala? Bisa Bu. Bisa ya. Ibu tunggu besok ya perbaikannya ya untuk posternya Rina, Komala. Ibu akan kami Bagus. Makasih ya untuk kelompok 2, untuk Rina dan Komala atas presentasi proyeknya ya. Ibu akan sedikit bertanya nih kepada kalian. Setelah sudah melakukan percobaan atau mengamati lingkungan kalian sekitar, apa sih dampak dari pencemaran lingkungan ini bagi ekosistem? Silakan dijawab. izin menjawab Bu. Saya dampak dari pencemaran itu kan pencemaran itu kan berbeda-beda ya Bu, ada pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, dari berbedanya pencemaran tersebut, dampak yang ditimbulkan juga berbeda. Contohnya pada pencemaran air. Nah, kan itu kan air ya Bu. Jadi kalau air tercemar itu kualitas dari air tersebut itu juga tercemar Bu. Jadi yang dari awalnya air itu difungsikan untuk air minum, untuk memasak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan tercemarnya air tersebut tuh tidak bisa digunakan lagi Bu, karena banyaknya kayak zat-zat yang masuk ke dalam air tersebut sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan bisa menimbulkan beberapa penyakit. Kemudian untuk pencemaran udara bisa kita lihat di lingkungan juga dampaknya, misalkan dari adanya banyaknya kendaraan bermotor, asap-asap yang ditimbulkan gitu Bu dari polusi udara tersebut, itu tuh bisa menyebabkan berbagai penyakit Bu, terutama untuk penyakit pernafasan. Nah, untuk pencemaran tanah, ayo dibantu teman kelompok Rosmina. Baik Bu, izin menambahkan benar kata Dina bahwa dampak pencemaran itu sangat berbahaya bagi tubuh kita, terutama dapat menyebabkan penyakit. Selain itu juga pencemaran itu menimbulkan bau yang jadi sedap dan tidak enak dipandang, dan pencemaran itu sesuatu yang harus kita tangani menurut saya gitu Bu. Kalau contoh dampaknya pencemaran tanah itu, tanah itu tercemar hingga menurunkan kualitas dari tanah tersebut. Jadi Bu, tanah itu tuh mungkin tidak bisa ditumbuh tanaman gitu Bu, gara-gara tanahnya tercemar. Yang Bu. Baik, terima kasih kepada Rina dan Komala, cukup baik ya penjelasannya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan karena kita hanya mempresentasikan proyek saja. Mungkin nanti tugas-tugas yang belum selesai atau
materi-materi yang belum kalian dapat itu bisa dicari dan bisa ditanyakan saya lewat grup WhatsApp ya, karena kan kita masih daring nih. Ibu minta 1 orang siswa untuk mengakhiri kelas kali ini. Silakan dari kalian. Bu, izin bertanya, maksudnya kita memimpin doa ya, Bu? Iya, benar, pimpin doa. Ini pimpin doa sudah ya, sudah. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Membaca doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai pada kelas kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, karena hanya sebentar begitu, karena ini hanya mempresentasikan proyek saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Baik. Izin, Bu. Baik.